Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Karena hari ini kita mau menyambut sukacita yang sangat luar biasa dari Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. It's good to see you here with me. Kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami berkata di atas kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan Yesus. Pada hari ini kami masih bisa berkumpul, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah kami pada hari ini Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran turut pada orang tua terlebih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, karena kita masih mau memuji nama Tuhan dan Tuhan Yesus sayang semua anak-anak, mari kita angkat pujian Yesus cinta semua. Adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian seperti rusa rindu. Selamat minggu adik ya, puji Tuhan di hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah kita hari ini. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu.
di mana atas segala berkat kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, di mana di hari kemarin Tuhan sudah boleh memberkati kami dalam segala aktivitas kalian Bapa, sehingga di hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama dengan anak KR Tuhan, walaupun kami secara virtual dan ibadah kami di hari ini Tuhan, tapi kami akan percaya tidak mengurangi sukacita daripada kami Bapa. Dan Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan harus mengajari kami, Roh Kudus beserta kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami dengar nanti boleh kami mengerti dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita siapkan kitab kita buka dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sudah siap semua kitabnya? Sekali lagi, dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik, tema kita hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Dari perikop kita di hari ini, dari Markus 13 ayat 16 bercerita tentang Tuhan lagi berada di suatu tempat untuk melayani. Nah, orang-orang di sana mau yang mempunyai anak membawa anak mereka untuk dijamah oleh Tuhan. Ayat 13 mengatakan, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi, murid-murid Tuhan memarahi setiap orang yang membawa anak kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena pada zaman dahulu anak-anak itu tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Anak-anak itu adalah struktur paling rendah dalam keluarga, dalam masyarakat dan lainnya. Nah, tapi dari ke-3 ayat 14 kita baca bersama-sama. Ketika Yesus melihat hal itu, ia memarahi dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, di sini tujuan Tuhan adalah Tuhan ingin meluruskan hal yang gak baik. Tuhan ingin meluruskan bahwa anak-anak itu juga penting dalam dunia ini, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga, dan juga dalam segala hal. Jadi Tuhan ingin menyatakan ingin mensamakan derajat setiap anak-anak dan juga orang dewasa, karena setiap anak itu penting bagi Tuhan. Nah, di sini Tuhan memarahi muridnya. Kata Tuhan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa di sini Tuhan mengatakan sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah? Kenapa? Karena anak-anak itu masih polos. Dia tidak memiliki keberdayaan untuk menjalani hidupnya sendiri. Jadi dia bergantung kepada orang tuanya, dia bergantung kepada ayah dan juga ibunya, papa dan mama kita. Seperti kita juga nih adik-adik. Kalau kita hidup sendiri, kita pasti nggak bisa. Jadi kita bergantung kepada papa dan mama kita. Kita setiap hari mengikuti apa yang diberitakan oleh papa dan mama kita. Kita pasti menghormati papa dan mama kita, karena kita tahu tanpa dia kita nggak bisa sekolah, tanpa mama dan papa kita nggak bisa makan sehari-hari, seperti itu. Nah, itu juga yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kita orang yang dewasa. Setiap orang yang dewasa, kita harus seperti anak-anak itu, dan orang tua kita adalah Tuhan. Jadi di sini maksud Tuhan adalah setiap orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang rendah hati, orang yang polos, orang yang mengandalkan Tuhan, dan dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Nah, kita juga harus menghormati Tuhan seperti kita menghormati orang tua kita. Nah, contohnya nih, kita pasti
berpikir, aku nanti besar, aku pengen membahagiakan mama dan papaku. Aku pengen nanti aku beliin mereka mobil, aku beliin mereka rumah, aku pengen berangkatkan mereka ke Yerusalem, seperti itu kan. Karena apa? Karena kita itu tanda ucapan terima kasih kita, karena orang tua kita sudah membesarkan kita dengan baik. Itu yang dipikirkan oleh anak-anak atau anak, seperti itu ya. Nah, jadi setiap orang dewasa juga harus bisa berpikir seperti anak-anak ini kepada Tuhan, seperti itu. Nah, Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Nah, kita juga harus berpikir, aku harus mengasihi Tuhan, aku harus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan aku nafas kehidupan. Tuhan sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa hidup, kesempatan untuk bisa melayani, kesempatan untuk bisa bekerja, untuk sekolah. Nah, aku harus melayani Tuhan, aku harus berbuat hal yang baik yang tidak mengecewakan Tuhan. Harus seperti itu juga. Makanya Tuhan mengatakan, orang seperti anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan surga, karena dia berserah, dia pikir dia nggak bisa sendiri. Sama kayak kita juga, atau kami ya abang-abang yang sudah orang tua juga, sudah dewasa, seperti itu ya, atau mama papa juga harus bisa berpikir seperti anak ini. Kita tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Nah, jadi karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita pasti berserah kepada Tuhan. Ayat 15 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi di sini Tuhan mau setiap orang sama seperti anak kecil dalam menyambut kerajaan sorga. Nah, di sini Tuhan mau setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga harus sama seperti anak yang datang kepada bapaknya, dengan menerima segala resiko dari Allah dengan kerendahan hati dan ucapan terima kasih, seperti itu. Nah, di sini ayat 16 kita baca lagi. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Di awal, orang tua ingin datang kepada Tuhan, mengajak anak-anak mereka untuk dijamak oleh Tuhan. Tetapi di sini Tuhan tidak hanya menjamak anak-anak tersebut, tapi Tuhan apa? Tuhan memeluk mereka, lalu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan menjamah mereka. Nah, di sini adik-adik, Tuhan begitu sangat baik. Dia tidak hanya menjamah anak-anak tersebut. Tuhan bukan hanya menjamah kita, tapi dia juga memeluk kita. Dalam artinya sentuhan, menurut itu adalah sentuhan. Sentuhan itu adalah hal yang paling terasa. Maksudnya itu kasih itu terasa, seperti itu. Bukan hanya menyentuh, tetapi bukan hanya menjamah, tapi juga Tuhan memeluk kita. Setelah Tuhan menjamah anak-anak tersebut, setelah Tuhan memeluk anak-anak tersebut, lalu anak itu kembali ke orang tua mereka, dan mereka sangat senang. Orang tua mereka juga sangat senang. Kenapa? Karena pada zaman dahulu berkat yang dicurahkan oleh orang yang dituakan pada zaman itu adalah suatu kebanggaan bagi setiap orang, apalagi untuk anak-anak, dengan harapan anak tersebut akan menjadi anak yang berguna kelak. Nah, setelah itu mereka kembali ke orang tua mereka, dan mereka sangat senang, dan orang tua mereka berharap anak-anak tersebut akan menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dan anak yang menjadi berguna bagi setiap orang. Nah, jadi di sini ada pertanyaan buat kita. Pertanyaannya dari pikir kita di hari ini, kenapa orang tua itu membawa anak-anak mereka kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya, karena kita manusia hanyalah manusia yang lemah. Kita selalu membutuhkan pertolongan. Karena dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada anak-anak tersebut, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, dan juga berkat Tuhan yang selalu menopang kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka setiap orang butuh berkat daripada Tuhan. Nah, dengan tema kita hari ini, Yesus memberkati anak-anak. Di sini Tuhan memberkati setiap anak, semua anak-anak. Bukan lihat dari anak yang cantik, anak yang nggak cantik, tidak seperti itu. Anak yang putih, anak yang kurang putih, tidak seperti itu. Jadi Tuhan mengasihi semua anak, baik kita sebagai anak KKR Runggu Sedi Alam,
anak KKR yang lain, anak sekolah minggu yang lain, kita sebagai anak Indonesia, dan juga di negara lain, semua anak di seluruh negara, di seluruh dunia ini, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dan juga sangat memberkati kita. Maka kita bersyukur memiliki Tuhan seperti Tuhan kita harus serahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, baik senang, susah, maupun dalam segala hal, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Nah adik-adik, dari tema hari ini Abang harap kita semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Dari tema hari ini kita bisa membaikannya bagi orang tua kita, bagi sekitar kita, maka tentu kita bisa menjadi berkat juga bagi setiap orang. Nah untuk ibadah firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi Bapa. Tuhan Yesus, biarlah apapun Tuhan yang kami dengar tadi Tuhan, boleh kami mengerti dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Roh Kudus beserta kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dari firman Tuhan dari Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin baru lagi, firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan dari kehidupan kami boleh menjadi dampak yang baik bagi sekitar kami boleh menjadi terang dan garam bagi sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau sungguh sayang pada kami Tuhan. Kami akan percaya Bapa, Tuhan selalu memberkati kami dalam segala kehidupan kami Tuhan, baik senang maupun susah. Tuhan boleh memberkati kami dalam segala kehidupan kami. Tuhan boleh pimpin dan campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan kita, mari sama-sama adik-adik kita berikan persembahan kita yang terbaik. Kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Sudah mengumpulkan persembahan kita adik-adik, oleh karena itu kita mau berdoa untuk persembahan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah diri kami bisa selalu mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, karena kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, Abang mau mengingatkan untuk mengerjakan aktivitas kita, dan jangan lupa renungannya, dan renungannya jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masingnya. Nah adik-adik, karena kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan hari ini, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah
Sama-sama adik-adik kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas hadirat-Mu Bapa. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami, ibadah kami pada hari ini Tuhan, itu bisa selalu mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah hidup kami selalu diberkati, biarlah kami bisa menjadi anak-anak generasi muda dan anak-anak yang bisa diajar-ajari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bagi kami orang percaya mengucapkan haleluya, amin. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.